Demensia itu adalah satu penurunan kemampuan kognitif atau fungsi luhur. Nah, contohnya yang banyak dikenal masyarakat, salah satu dari fungsi luhur atau kognitif adalah usia harapan hidup saat ini lebih tinggi daripada tahun-tahun atau dekade sebelumnya, di mana fasilitas kesehatan baik, kemudian juga teknologi makin maju. Nah, seiring dengan usia harapan hidup yang tinggi, usia tua juga. Jadi untuk yang sampai marah-marah, mukul atau perubahan perilaku tadi, dengan dokter spesialis saraf akan memberikan obat untuk lebih menenangkan. Tapi jika memang sangat, misalnya kejadian malam hari sampai agresif atau marah-marah hebat, mukul-mukul hebat sampai membahayakan, bahkan ada pasien saya yang 96 FM Merkuri, sahabat, dan seperti biasa di hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang, waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini menemani Anda, sahabat, dan setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda yang kita bahas supaya kita mengetahui lebih banyak seputar kesehatan, sahabat. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kuta Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi informasi yang tepat seputar kesehatan, ya. Dan Anda, sahabat, tidak hanya bisa mendengarkan Merkuri secara streaming untuk perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, karena Rumah Sehat Surabaya bisa Anda saksikan kembali melalui YouTube channelnya Merkuri di Merkuri 96, sahabat, ya. Itu bisa Anda subscribe terlebih dahulu, dan segala perjalanan Rumah Sehat ini bisa Anda saksikan kembali. Dan untuk tema hari ini, sahabat, kita akan membahas terkait dengan faktor risiko dan pencegahan demensia yang tentunya ini belum banyak kita ketahui bersama, atau ini bisa dikatakan pertama kali kita bahas, ya. Sudah hadir partner saya juga, ini akan langsung bergabung, sahabat, untuk bersama-sama untuk membahas selama kurang lebih 1 jam terkait dengan tema yang belum banyak kita bahas, ya, di perjalanan Rumah Sehat Surabaya baru pertama kali ini. Apa kabar, Ellen Pratiwi? Ya, alhamdulillah kabar baik. Kita ketemu lagi di perjalanan Rumah Sehat. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan untuk tetap memberikan informasi bagi sahabat Merkuri dimanapun berada. Nah, ini yang selama kita menjadi host Rumah Sehat ini sejak tahun 2020, ya. Itu memang untuk tema kita baru kali ini, dan alhamdulillah untuk narasumbernya dan juga ahlinya sudah hadir, yaitu Dr. Valentinus Besin, spesialis neurologis, ya. Nah, ini saya juga agak sulit loh janjian sama Dr. Valen ini, kira-kira udah 4-5 kali ketolak. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya kita ketemu, ya, Dok, ya. Baik. Nah, ini kita langsung aja membahas, ya, untuk faktor risiko, betul, dan pencegahan demensia, karena ini bisa terkena bagi siapa saja di sekitar kita, di keluarga kita, maupun kita mungkin pernah ngalamin tapi nggak ngerti, kan, gitu aja nih, ya, karena terkait dengan tema demensia ini apa, gitu, ya, padahal ini mungkin sehari-hari sudah sering kita ketahui. Nah, ini sebagai informasi awal, dokter mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada sahabat Merkuri apa sebenarnya yang dimaksud dengan demensia itu. Monggo, silakan, Dokter Valen. Oke, selamat siang kepada Mbak Yanti dan Mbak Ellen. Salam kenal setelah Mbak Ellen juga beberapa kali janjian akhirnya terlaksana pada siang hari ini. Baik, alhamdulillah. Izinkan saya menyapa dulu sahabat Merkuri. Monggo. Selamat siang sahabat Merkuri. Kemudian dan juga selamat menunaikan ibadah puasa serta salam sehat buat kita semua. Oke, terkait tadi pertanyaan dari Mbak Ellen, untuk informasi awal apa yang dimaksud dengan demensia. Mungkin masyarakat bingung dengan demensia, taunya pikun, kemudian lah itu lupa. Itu apa itu sebenarnya demensia? Demensia itu adalah satu penurunan kemampuan kognitif atau fungsi luhur. Nah, contohnya yang banyak dikenal masyarakat, salah satu dari fungsi luhur atau kognitif adalah memori, daya ingat. Makanya yang sering kali dikeluhkan mudah lupa, pikun, dan sebagainya. Juga ada domain kognitif yang lain, seperti bahasa, konsentrasi, menghitung, atau kalkulasi. Dan kuncinya pada pasien demensia mengganggu aktivitas hidupnya. Dan interaksi sosialnya juga terganggu juga. Itu yang keywordnya 2 poin, ada gangguan atau penurunan kemampuan kognitif, memori adalah salah satunya di samping domain yang lain, dan yang kedua harus ada gejala yang mengganggu aktivitas hidup sehari-hari dan aktivitas sosial, interaksi dengan masyarakat dan keluarga. Umumnya itu dimulai dari usia berapa ya sebenarnya, Dok, demensia ini bisa terkena semua usia atau?
hanya usia lanjut saja gitu. Nah ini yang menarik, nanti kita akan diskusi. Jadi sebenarnya bisa dari usia berapapun, memang pada usia lanjut memiliki resiko yang lebih tinggi dibanding sama usia muda. Tapi bukan berarti usia muda juga bisa bebas dari demensia. Makanya topik pada kali ini adalah faktor risiko dan pencegahannya. Jadi pencegahannya dari berbagai usia, nanti saya akan bahas di depan. Yang kita tahu kan nanti kalau orang tua, kakek nenek kita udah tua, pikun itu kan dianggap wajar ya. Iya, Udah sepuh. Kita mesti sabar, balik kayak anak-anak kan gitu. Itu pesan-pesan moral yang mungkin diberikan. Tapi kita tidak tahu secara persis, secara medis, secara ilmu kesehatan itu sebenarnya apa gitu yang terjadi. Tapi apakah itu normal, dokter, kalau usia lanjut itu begitu? Nah ini yang menjadi perhatian buat kita semua, terbaik itu masyarakat maupun dokter maupun keluarga dan sekitar kita, bahwa demensia adalah kondisi yang tidak normal. Oh, itu tidak normal. Iya, perlu dievaluasi dan ditangani dengan segera. Jadi maksudnya kalau misalnya mengulang-ulang kata, kalimat, bolak-balik itu jangan dibiarkan atau dianggap bahkan biasa atau wajar, gitu. tapi harus dievaluasi. Oh masya Allah, kita baru tahu ya. Ternyata sudah usia, sudah biasa ya. Iya, itu kalau kakek nenek itu pikun itu udah wajar gitu. Bahkan kalau ngapunten, saya juga pernah ngerawat orang tua, sudah diberikan makan dok, makan siang, kok saya belum makan, misalnya gitu. Itu kan jadi udah minum obat ya. Belum minum obat, kan suka ribut tuh kayak gitu-gitu itu. Padahal itu sebenarnya ada gangguan ya dok ya. Nah itu tadi kan masuk poin yang kedua, mengganggu aktivitas hidup sehari-hari. Jadi itu sudah masuk demensia kalau memang ada penurunan kognitif dan mengganggu tadi. Misalnya aktivitas makan dibilang belum makan. Iya, kan sering gitu. Atau kadang misalnya minum obat yaitu diulang, bahkan hati-hati minum obatnya nanti beberapa kali kan bahaya. Jadi perhatian kita buat kita semua. Nah itu termasuk gangguan yang sudah harus dikonsulkan sebenarnya dok ya. Oke. Bukan hal yang normal ternyata sahabat ya, harus segera diatasi dan ke ahlinya. Iya betul gitu. Mungkin mau bingung kali ya masyarakat ini dibawa ke dokter mana gitu kalau sudah kayak gitu itu dok. Seperti itu nanti bisa ke dokter spesialis saraf atau sekarang gelarnya spesialis neurologi. Ya, seperti itu SPN ya. atau SPS itu bisa dikonsultasikan untuk mendapat penanganan dan deteksi dini. Jika ada keluhan seperti tadi. Generasi zaman kita harusnya udah tahu ini ya. Kalau mungkin udah lewat dulu masa lalu orang tua kita mungkin terlewat, tapi ini kita jadi tahu sekarang ya. Ternyata kondisi demensia itu tidak normal. Tidak normal. Dan harus segera istilahnya kita konsultasi ke dokter spesialis. Apalagi sudah mengganggu seperti pihak keluarga yang merasa tadi tuh ada masalah-masalah begitu ya. Itu ada juga kan Yanti apa tuh namanya? Alzheimer atau gitu ya mungkin kan ya. Kita selalu mencari adalah demensia plus Alzheimer dok. Kita misalnya banyak orang yang menganggap bahwa itu hal yang sama atau ada perbedaan sih antara demensia dan Alzheimer. Itu kan kena pada orang-orang tua-tua juga biasanya yang terekspos seperti itu dok. Ya, terima kasih. Jadi untuk Alzheimer adalah salah satu jenis demensia. Dan demensia belum tentu Alzheimer. Begitu. Ada sejumlah jenis-jenis demensia, ada 6. Yang pertama demensia vaskuler, yang kedua Alzheimer sendiri, yang ketiga frontotemporal, yang keempat demensia pada penyakit Parkinson juga bisa, yang kelima demensia Lewy body, dan yang keenam demensia tipe campuran atau mixed demensia. Nah, kalau ada gejala-gejala tertentu, tiap masing-masing demensia tadi memiliki gejala khas tersendiri dan makanya perlu konsultasi ke dokter spesialis saraf atau neurologi terdekat untuk nanti dikelompokkan ini jenis demensia yang mana, gangguan kognitif yang mana. Itu perlu waktu untuk evaluasinya lama berarti ya dok ya? Ada evaluasi untuk screening atau penapisan secara tanya jawab, ada pemeriksaan sarafnya, bahkan pemeriksaan penunjang jika diperlukan misalnya seperti MRI kepala atau penunjang lain seperti itu. Makanya nanti tugas masyarakat adalah mengidentifikasi atau mewaspadai kalau memang ada gejala dibawa ke dokter spesialis saraf. Nah, nanti tugas dokter spesialis saraf yang mencari demensianya jenis apa dan mengobatinya. Iya, ternyata banyak juga ya dok ya. Ada 6 ini dan ini tentunya ada ciri-ciri tersendiri ya dokter ya yang hanya diketahui oleh ahlinya nih kalau kita nggak paham. Nah, kalau kita bicara tentang gejala awal seperti apa dok ini yang sudah masuk, oh ini demensia, jadi saya harus mulai konsul ke mumpung belum lanjut gitu ya. Seperti apa dok gejala? Oke, ada beberapa kondisi yang berpotensi tadi untuk mengalami gangguan fungsi luhur atau penurunan tadi kemampuan kognitif tadi. Hal ini sudah ada pada beberapa pertanyaan screening atau penapisan pada skor AD8 versi Indonesia. Itu sudah divalidasi. Antara lain, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, sulit membuat keputusan,
Misalnya tidak mampu membeli hadiah yang layak untuk orang lain. Kemudian yang kedua, tidak lagi atau berkurang dalam menekuni hobinya. Dulu misalnya suka berkebun, suka masak, tapi sekarang berdiam, menjauhi dari hobi seperti itu. Menyendiri gitu ya, Dok? Iya, yang ketiga, mengulang pertanyaan atau cerita. Misalnya cerita yang masa lampau diulang-ulang atau misalnya ngulang. Iya, itu sering itu ya. Iya, itu yang gejala yang paling sering Tadi biasanya. kita kira orang tua tuh suka memorinya tuh muncul gitu, ternyata itu gangguan ya, Dok ya? Iya. Sudah mulai ada harus diwaspadai. Kemudian yang keempat itu sulit belajar dengan peralatan. Misalnya waspada pada orang tua, misalnya keluarga kita di depan TV nggak diganti-ganti channelnya. Jangan-jangan bukan karena suka, tapi bingung pakai remote-nya gimana. Oke, Itu hati-hati. menggunakan fungsi-fungsi juga Iya, bisa begitu ya? awalnya bisa tapi sulit belajar dengan peralatan yang sekarang. Oke. Kemudian lupa nama, bulan atau tahun itu kan lumayan berat kalau lupanya, kalau lupa nama bulan atau tahun. Kemudian yang keenam, sulit mengatur keuangan. Hati-hati kalau menggunakan uang atau memakai uang nanti misalnya tahunnya 40.000 ternyata dikeluarkan 4 juta atau 400.000. Itu hati-hati juga. Oke. Yang ketujuh, sulit mengingat janji. Nah, tapi janji ini pada usia lanjut ya jangan sulit mengingat janji kepada mantan atau kepada yang tidak termasuk itu. Itu beda. Sulit mengingat janji. Masih ada begitu ya? Kemudian yang terakhir yang 8, sehari-hari mengalami gangguan memori atau daya ingat yang konsisten atau menetap. Contohnya lupa tempat kunci, kemudian lupa kacamata. Misalnya kacamata ditaruh di atas kepala, dicari terus. Ada, Dok. Tapi kalau satu kali ya apa-apa. Kalau sehari-hari konsisten atau menetap. Mulai gitu kayaknya. Nah, kalau 2 dari 8 ini didapatkan pada keluarga tersayang kita atau orang terdekat kita, itu wajib dibawa ke dokter spesialis saraf untuk dievaluasi. Jadi 2 dari 8. 2 dari 8 iya. ada, udah wajib periksa ini ya. Iya, Sobat Aduh. NBINA bisa melihat, Sobat dari Mercury juga bisa melihat juga ada namanya screening AD8INA. Itu ada pertanyaan, mungkin di Google bisa, versi Indonesia. Pertanyaan screening AD8 Jadi ini bisa dilakukan Indonesia. sendiri dulu ya, Dok ya? Misalnya lihat di Google, ternyata keluarga Iya. saya tadi yang saya sebutkan 8, ada 3, yaitu wajib dibawa ke dokter spesialis saraf. Apalagi ada 5 atau 6 poin dari 8 tadi. oke. Nah, sahabat Mercury dan keluarganya harus segera konsul. Itu sering terjadi ya, Dok, kalau Berulang gitu ya? berulang terjadi kalau sekali terus kemudian ada jeda berapa bulan lagi melakukan hal yang sama seperti lupa naruh kacamata atau lupa naruh kunci. Itu karena terjadi faktor sering, stres Dok. kali Iya. kalau itu. Kalau Itu ada satu jeda. kali kemudian nggak konsisten ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kan iya. gejalanya kan 2 bukan 1, tapi 2 dari 8 ini. Itu ada Oke. curiga gangguan kognitif atau fungsi luhur. Apunten, kalau misalnya ada halusinasi gimana, Dok? Kadang kan suka berhayal gitu, yang enggak gitu. Kadang-kadang kan kalau orang tua suka ngomong-ngomong yang kita nggak ngerti gitu. Nah, itu kalau halusinasi itu sudah, kalau termasuk demensia, maka demensia yang tahap berat. Dan itu sudah ada stadiumnya sendiri. Jadi seringkali seperti lihat hantu. Iya, kayaknya ada orang, ini nanti malam, ini gitu, ada yang datang gitu-gitu kan, ada ketakutan, kadang-kadang gitu tuh. Kemudian dengerin suara, padahal Iya, ada iya, suara anak betul. kecil lari, kemudian Ada suara burung misalnya Iya. kayak gitu. Oh. lihat hantu, lihat bayangan hitam di keranjang pakaian. Itu pasien-pasien tuh pernah saya jumpai, dan ya itu yang makanya buat perhatian buat kita semua, ada yang stadium lanjut atau berat dari demensia, namanya BPSD. Waduh, Itu singkatannya saya terjemahkan, Behavioral and Psychological Symptom of Dementia. Jadi gejala psikologis dan perilaku dari demensia bahasa Indonesianya. Oke. Seperti halusinasi tadi, kemudian emosi, marah-marah, suka bicara kotor. Iya. Padahal dulu enggak, tapi waktu usia tua seperti itu. Curiga, Paranoid, curiganya Paranoid, yang nggak wajar. Misalnya Betul, takut betul. uangnya hilang, misalnya padahal ya nggak nyimpen uang dan nggak hilang, tapi ya seperti itu. Kemudian takut misalnya keluarganya atau anaknya mukul atau perawatnya mukul, takut itu ini. ada. Oh. Dan gelisah, misalnya malam hari gelisah, Nggak tidur gitu? nggak tidur, bahkan hati-hati yang sering kali kan kita dengar pengumuman di radio ada usia lanjut yang misalnya tersesat di jalan, Oh, itu iya. keluar dari rumah, kemudian tersesat di jalan itu juga
tahap stadium akhir atau lanjut dari demensia tadi. Sudah masuk ada perilaku Ada tambahan. perubahan perilaku dan psikologis itu sudah stadiumnya berat, wajib konsultasi atau periksa ke dokter saraf. Nah, di masyarakat kita itu juga ada yang misalnya gini, ada orang tua yang wah aku mendengar suara, melihat sesuatu, dikirain ada yang ngikut. Itu ada goib-goibnya gitu. Ada ngerti itu sebenarnya konsleting Ada, di betul. ini ya, di gangguannya Sarafnya gitu, sarafnya gitu. Nah, ya itu. Jadi maksudnya seperti itu, jangan sampai malah menunda pengobatan di bawah. Nah, nanti di ru'yah gitu. Iya. Ada paranormal, kemudian dia Dikirain ketempelan apa? Oh, ini kok jadi begini? Maksudnya kan orang tua jadi Karena berubah. dulu tidak seperti itu. Tiba-tiba berbicara yang ngelantur-ngelantur Iya. atau ada yang bisikin apa gitu. dianggapnya kerasukan nanti. Ya itu hati-hati, harus konsultasi daripada salah penanganan dan Oke. malah menunda. Baik, ini masih kejadian sih di masyarakat ya, maksudnya. Nah, Dian. kita ini mengedukasi ternyata Seru itu banget ya adalah- topik ini. Iya. Iya, oke, iya. Ternyata itu perlu dikonsultasikan ya kepada spesialis neurologis ataupun juga syaraf sahabat. Nah, kalau ini mengingat adalah tidak hanya usia 60-an ke atas atau lansia yang kadang mengalami lupa kunci, lupa naruh barang, lupa Belum makan, lupa. Tapi usia 35 tahun ke atas pun banyak yang lupa. Bahkan sekarang anak-anak usia 20-an lah ya, itu sering sekali lupa, Dok. Nah, apakah ini berhubungan dengan makanan atau gaya hidup dan lain sebagainya yang Terlalu sering main game kali. Gangguan ini ya. Itu faktor risiko nanti akan saya bahas di mana Oke. ada beberapa tahapan usia. Jadi dari muda pun sebenarnya bisa kok mencegah demensia. Itu. Jadi berdasarkan kelompok umur nanti akan saya jelaskan. Oke, nanti kita akan ketahui. Ya, Kalau saya pernah dengar itu orang tua-tua tuh kenapa sering ngisi TTS gitu katanya. Kita zaman dulu tuh kan supaya fungsi otaknya tetap berfungsi gitu apa ya. itu menjadi salah satu cara untuk mencegah. Ya. Nanti kita akan bahas ya. Oke. Dan Anda bisa bertanya sahabat bersama dengan Dr. Valentinus Besin, spesialis neurologis di tema faktor resiko dan pencegahan demensia melalui line telepon di 562 0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp message-nya di 08173096. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media, terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media, terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are.
Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. FM Mercury, sahabat masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi 20 April 2022 dengan tema faktor risiko dan pencegahan demensia bersama dengan Dr. Valentinus Besin, spesialis neurologi, sahabat. Ini tema yang bisa dikatakan jarang kita bahas, tapi ternyata menarik sekali. Ini karena sudah ada pertanyaan yang masuk, jadi saya mengundang Anda juga untuk bisa bertanya bersama dengan Dr. Valentinus Besin, spesialis neurologi, sahabat, terkait apapun yang ingin Anda tanyakan bersama dengan beliau, tapi kita akan kembali ke beberapa pertanyaan yang masih banyak tentunya ya. Ya, pertanyaan dasar-dasar yang wajib kita ketahui terlebih dahulu. Silakan Yanti. Nah ini sebelum kita ke faktor risiko dan lain sebagainya, tahapan sebelum demensia itu ada nggak sih, Dok, yang harus diketahui oleh masyarakat terlebih dahulu gitu? Ya, ada Mbak Yanti. Jadi ada namanya tahapannya gangguan kognitif ringan atau bahasa Inggrisnya mild cognitive impairment. Nah itu gejalanya penurunan kognitif atau fungsi luhur tadi, seperti salah satunya memori, pengambilan keputusan, hitung-hitungan, bahasa. Tetapi yang harus digarisbawahi, belum atau tidak mengganggu aktivitas hidup sehari-hari atau fungsi sosialnya. Kalau sudah mengganggu, tadi yang saya jelaskan di awal, sudah termasuk demensia. Tapi kalau masih belum, tapi gejalanya ada dari penurunan kognitif, yaitu masih gangguan kognitif ringan. Tapi harus segera disikapi. Nah, ini yang harus juga dipahami oleh masyarakat ini kan, kenapa masyarakat harus paham terkait dengan gejala demensia, Dok? Kalau menurut Dr. Valentinus seperti apa? Ya, karena usia harapan hidup saat ini lebih tinggi daripada tahun-tahun atau dekade sebelumnya, di mana fasilitas kesehatan baik, kemudian juga teknologi makin maju. Nah, seiring dengan usia harapan hidup yang tinggi, usia tua juga, usia lanjut usia di kota, di negara juga banyak. Kemudian faktor resiko juga makin banyak yang sudah dipelajari, ternyata juga berpengaruh terhadap demensia. Nah itu, jadi masyarakat dari semua kelompok usia, dan terutama misalnya memiliki keluarga tersayang udah lanjut usia, itu wajib untuk tahu tentang dasar-dasar tentang gangguan tadi kognitif yang berpotensi ke demensia tadi. Jadi harus semua orang harus punya kesadaran dan kewaspadaan dini terhadap demensia. Nah, karena ini kan mempengaruhi kualitas hidup juga ya ke depannya gitu. Dan keluarga juga ya, supaya kita juga tetap harmonis di dalam keluarga gitu. Nah, ini kita masuk ke di hal yang paling penting ini yang tadi dokter jelaskan ya. Karena tidak hanya lansia ternyata faktor resiko yang harus diketahui oleh kita semua. Kira-kira apa, dokter? Silakan disampaikan. Nah, ada faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan, contohnya seperti genetik atau turunan. Tapi juga ada faktor resiko yang bisa dikendalikan. Faktor resiko yang bisa dikendalikan ini yang target para dokter dan masyarakat untuk mengejar dan mencari serta menghindarinya tentunya. Persentase yang tidak bisa dikendalikan tadi cukup besar juga kah, Dok? Yang tidak bisa dikendalikan genetik itu itu masih perlu studi lebih lanjut, tapi genetik juga berpengaruh. Sedangkan targetnya adalah faktor risiko kalau yang bisa dikendalikan dan kita bisa mencegahnya. Jadi lebih fokus ke sana aja, dokter ya? Iya, itu menurut sebuah jurnal dari Livingstone dan kawan-kawan tahun 2020 itu dapat mencegah atau menunda 40% angka kejadian demensia. Lumayan 40%. Jadi harus kita kejar di sana. Kejar itu, baik. Apa saja, Dok? Ya. Oke, faktor resiko yang terkait tadi
saya akan bagi berdasarkan kelompok umur. Makanya tadi di awal, di intro tadi saya bilang bahwa semua usia juga waspada dan harus punya pemikiran untuk mencegah demensia dari dini. Contohnya pada usia anak dan remaja, yang pertama faktor risikonya itu tingkat pendidikan yang kurang. Itu. Kemudian pada usia remaja dan dewasa, faktor risiko yang kedua, pendengaran menurun, cedera kepala. Nah, dari muda kalau kebut-kebutan motor tanpa helm, kemudian berantem pukul-pukulan kepala, nah itu juga salah satu faktor risiko. Mempercepat terkena Ya, ini ya. jadi semua umur kan di sini, cedera kepala, cedera kemudian kepala ya. dewasa lagi, yang keempat tekanan darah tinggi. Oh, pengaruh juga ya, Dok? Ya, kemudian yang kelima konsumsi alkohol, Oh. yang keenam kegemukan atau obesitas. Oh. Ini juga pengaruh dengan gaya hidup juga. Iya, Kemudian yang ketujuh merokok pun anak-anak remaja, dewasa banyak sekali yang merokok. Padahal sudah ada penelitiannya, merupakan salah satu faktor resiko yang bisa dikendalikan dari demensia. Dan yang kedelapan depresi, kepikiran, cemas, depresi. Itu juga awal ya itu ya berarti ya. itu juga salah satu Pencetus ya, faktor pencetus resikonya. ya. Nah, pada usia dewasa hingga lanjut usia, faktor resikonya yang lain, yang kesembilan, menyendiri atau terisolasi secara sosial. Misalnya di rumah sendiri, nggak ada aktivitas, anaknya kerja semua, kemudian nggak ada teman untuk komunikasi lewat telepon, itu juga faktor resiko. Yang ke-10, kurang aktivitas. Misalnya di rumah hanya makan saja tanpa aktivitas banyak, kemudian juga nggak ada kerjaan lagi, itu juga faktor resiko demensia. Polusi udara di lingkungan juga faktor resiko yang ke-11. Dan yang ke-12 faktor resikonya adalah diabetes atau kencing manis. Oh, kenapa itu pengaruh banget, Dok, kalau kencing manis? Bisa kencing manis, tekanan darah tinggi, itu juga bisa merokok, itu mengganggu pembuluh darah di otak, kemudian juga ada yang mempengaruhi pembentukan plak-plak atau yang seperti degeneratif di otak juga terbentuk seperti itu juga bisa. Oh, jadi hubungannya memang akhirnya menjurus ke sana ya, Dok ya, karena fungsi kesehatannya terganggu, jadi akhirnya terkena juga gitu sarafnya, Dok ya. Kita berpikirnya adalah darah tinggi ya, ternyata diabetes itu juga bisa menyebabkan demensia juga. Diabetes juga bisa mengganggu aliran darah, juga bisa mengganggu pembersihan serta pembentukan plak-plak yang berpotensi ada sejumlah istilah plak-plak di otak seperti itu juga bisa. Jadi ada tahapannya lebih lanjut bisa. Nah, dari tadi jelaskan berarti kita mewaspadai betul dari usia muda sampai dengan lansia itu banyak faktor yang bisa mencetus atau juga lebih mempercepat proses demensia itu. Jadi memang kita mesti menjaga betul ya kepala jangan sampai terbentur. Kemudian apa tadi itu orang tua jangan dibiarkan sendiri. Mungkin harus ada teman. Jadi itu mesti diantisipasi ya, Dok ya. Nah, ini menghindari merokok karena kan kita ketahui bersama usia merokok di Indonesia lebih muda semua. Itu bahaya tuh. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Eka. Apakah demensia itu bisa sembuh, Dok? Atau itu akan seterusnya diderita dan akan semakin parah? Atau bisa juga diperlambat? Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Pengendaliannya ini, Dok ya. Gimana, Dok? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi demensia memang berlangsung terus-menerus, tapi harapannya ketika diketahui dini, maka faktor risiko yang berpengaruh bisa dihambat atau dicegah. Kemudian obat-obatannya juga dikonsultasikan ke dokter saraf nanti untuk diberikan obat yang memperbaiki kemampuan kognitif dan juga mungkin menghambat progresifnya. Kemudian juga di samping itu juga tidak hanya dari obat, tapi juga diperlukan persiapan untuk keluarga dan cara pengasuhan yang khusus untuk pasien demensia. Jadi berbeda dengan orang yang biasa. Kalau orang demensia mungkin sering ngulang-ngulang, nanti kita emosi. Lah itu keluarga juga harus. Jadi nggak hanya dari segi obat-obatan secara kedokteran, tapi pengobatan demensia juga memerlukan bantuan dari keluarga. Iya, itu penting banget itu ya. Support, family support atau dukungan dari keluarga itu penting juga. Jadi seperti itu targetnya seperti itu. Jadi ini penyakit yang terus berlangsung, tapi butuh dukungan keluarga harus juga diedukasi karena untuk mengedukasi pasiennya mungkin sudah agak terlambat ya, jadi mungkin dari faktor keluarga yang mesti ngerti gitu ya, karena mungkin itu ada obat-obatan khusus mungkin, Dok, yang bisa di ini ada, tapi nanti sebaiknya masyarakat tidak membeli secara bebas, nanti lebih baik nanti konsumsi bebas, nanti malah bahaya efek samping dan apa tepat atau tidak. Dosisnya juga belum tentu ya, nanti cocok. Lebih baik konsul ke dokter spesialis. Baik. Ini ada pertanyaan dari Angga ini, Dok, ada nggak ya suplemen
suplemen vitamin untuk otak supaya nggak demensia. Apakah ada rekomendasi, Dok? Ini bicara tentang obat dan ternyata dia ditanyakan. karena Ada ini sih kalau yang jual obat itu kan macam-macam ya Dok ya. Mungkin ada tertarik misalkan dengan promosinya. vitamin otak supaya mencegah Pikun atau itu apa masih gitu. ada, Dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk suplemen otak sih, sementara ini kalau di dunia kedokteran kan kami para dokter bertindak sesuai dengan jurnal atau evidence based medicine. Jadi pengobatan berbasis bukti ilmiah. Ya. Lah untuk suplemen itu saat ini belum ada yang direkomendasikan. Tapi yang bisa dicegah jika usia muda tadi ya seperti itu tadi, trauma kepala, kemudian merokok hentikan, kemudian usia muda pun juga harus cek lab teratur seperti kencing menjaga manis, kesehatan diabetes juga, kemudian gulanya, kemudian kegemukan, kolesterolnya, berat badannya, dan juga cek juga tekanan darahnya. Lah seperti itu bisa itu lebih baik menunda itu. Yang pasti-pasti aja ini Iya. kalau ini ya udah ini. Oke. Itu dari faktor yang bisa dikendalikan ya, Dok ya, yang balik lagi seperti yang tadi. Iya. Nah, ini terkait dengan faktor resiko sudah disebutkan oleh dokter bahwa ini bisa terkena pada siapa saja, tidak hanya usia lansia ya, usia muda pun bisa terkena. Ini untuk pencegahannya seperti apa, Dok? Dan bagaimana selain istilahnya kita menghindari yang tadi merokok, menghindari itu, tapi ada tidak yang istilahnya kita harus dari muda Apa perlu dilatih, ada terapi khusus, kita mesti harus tidur sering-sering berapa baca. jam mungkin. harus sering baca, dilatih otaknya. Olahraganya kayak apa mungkin gimana Olahraga dokter? otak ada nggak sih? Oke, tadi setelah saya sebutkan 12 faktor resiko, lagi-lagi pencegahan demensia ini saya bagi lagi pada anak-anak dan kawula muda, terutama untuk sahabat Merkuri. Seperti contohnya yang pertama, menempuh pendidikan setinggi-tingginya, carilah prestasi dan beasiswa. Jadi sampai semaksimal mungkin menempuh pendidikan, itu juga sangat membantu. Kemudian hindari naik motor kebut-kebutan, berkelahi, kemudian aktivitas lain yang memicu trauma kepala. Itu untuk yang usia muda. Kemudian pada semua usia hindari alkohol, narkoba, kemudian hindari dan stop merokok. Ini yang sulit sih, biasanya kalau udah ada kebiasaan lah ini. Betul. Kemudian dan bantu dan partisipasi dalam lingkungan hidup agar minimal dari polusi udara. Kemudian Polusi yang seperti apa misalnya dok ini? polusi udara, jadi seperti misalnya ada gas-gas tertentu seperti karbon dioksida, karbon monoksida seperti itu juga penelitian-penelitian terbaru ada. Kemudian kontrol tekanan darah, misalnya walaupun usia muda jangan malas atau jangan menunda untuk cek tekanan darah. Kadang-kadang nggak pernah kontrol, tahu-tahu ada pasien saya tensinya sampai 170/90 padahal usianya muda, merasa badannya sehat, gula darahnya tinggi. Nah seperti itu tuh harus di Jadi check up juga bisa dilakukan seusia muda juga ya dok ya? sedini mungkin. Sedini mungkin. Iya. Iya, Kemudian iya. banyak aktivitas fisik. Ini mungkin tantangan buat kita semua Nah, di zaman pandemi ini. Iya, banyak ini rebahan. Apalagi pakai aplikasi-aplikasi untuk manggil makanan ke rumah. Nah, itu betul. sudah nggak banyak Iya, gerak. betul, ya. Kemudian makannya banyak. Asupannya banyak Iya. gitu. Gulanya naik, Iya. tensinya naik, lah itu juga Waduh. waspada. Hindari kegemukan, kemudian hindari stres dan depresi. Kalau ada masalah, cemas atau kayak merasa tertekan, mungkin boleh komunikasi dengan keluarga atau ke dokter spesialis kejiwaan silakan. Kemudian kontrol gula darah dan pola hidup tadi, olahraga teratur. Kemudian ya boleh juga kalau ada waktu luang daripada tidak ada kegiatan mengisi teka-teki. Kemudian untuk aktivitas berkelompok, tapi mungkin zaman pandemi ini bisa lewat telepon-teleponan atau video call dengan teman sebaya atau kelompok reunian, seperti itu juga membantu. Nah, sedangkan pada dewasa dan lansia ini saya bagi lagi, kalau ada gangguan pendengaran, seringkali kan kaum lansia atau keluarga dari sahabat Merkuri yang usianya lanjut seringkali ada mengalami gangguan Iya, pendengaran. mesti kita ulang-ulang dulu Iya, bicaranya atau betul. lebih keras kita Sampai bicaranya. teriak-teriak, Dok. kalau kira orang nanti berantem padahal bukan. Iya. Nah, itu harus konsulkan ke dokter spesialis terapi. Jadi untuk pertimbangan apa ada alat bantu dengar. Oke. Karena memperbaiki juga memperbaiki Kualitas faktor ya. risikonya juga dari demensia. Kemudian yang usia dewasa dan lansia juga berinteraksi sosial lebih aktif, misalnya sama anak-anaknya jangan ditinggal di rumah karena pandemi akhirnya nggak boleh keluar rumah, kemudian ditempatkan di kamar saja, diberi makanan saja, Ya. kurang, nggak bisa, harus interaksi, misalnya telepon, video call, atau ngobrol tapi yang aman secara prokesnya seperti itu. Jadi nggak harus kontak fisik, tapi yang penting ada interaksi sosial. Iya. Jadi tadi pencegahan pada semua kelompok usia. Usia. Oke, di kampung-kampung tuh untung juga dok ada senam lansia Ya, betul. gitu ya untuk supaya mereka tetap ada aktivitas bergerak dan sosialisasi dengan Syarafnya
tubuhnya tetap bekerja dengan baik gitu ya dok ya. Iya, Karena setuju. kalau didiamkan itu akan menurun ya dok ya biasanya ya. Iya. Jadi apa juga tentunya di zaman sekarang harus pakai prokes ya, tapi ya tetap ya walaupun Iya, senam atau iya, apa tetap iya, iya. prokes. Tapi ya Oke. setuju. Iya, Jadi iya. perlu untuk istilahnya memberikan ruang bagi para lansia terutamanya karena beliau ini memiliki faktor risiko yang tinggi terhadap demensia, jadi berikan ruang untuk bisa bersosialisasi itu ya dok ya. Nah ini kalau misalnya itu terkena orang tua atau juga lansia yang maaf mungkin sudah terganggu, misalnya sudah terkena stroke dan nggak bisa jalan jauh, harus ada pendampingan, begitu gimana dok? Apakah tetap harus dikasih aktivitas atau biasanya kan orang tua ya dari keluar rumahnya untuk berjemur mungkin masuk lagi Ya, gitu, betul. itu masih bisa diperpanjang nggak misalnya dari sisi kesehatan ya dok? Maksud di kesehatan otaknya nih dok? Ya, demensia yang pada pasien stroke kan juga ada tipe yang demensia vaskuler atau demensia campuran juga bisa, dan seperti kondisi demikian jika memang memiliki keterbatasan fisik karena Ya. stroke-nya itu bisa fisioterapi, kemudian lakukan gerakan-gerakan sederhana di dalam rumah, nggak harus senam yang berat-berat, kemudian diajak ngobrol, diajak diskusi, cerita-cerita dengan anak cucu itu juga bisa membantu juga. Di Oke. samping tentunya jangan hanya melakukan aktivitas tadi, tapi juga mengontrol faktor risiko stroke-nya. Oke. Misalnya stroke-nya karena tekanan Darah darah tinggi. tinggi, Ya. karena kencing manis, karena kolesterol, yaitu diobati semua. Dan juga ada pengobatan kalau memang memenuhi persyaratan, nanti dokter spesialis saraf akan menilai apa memang diberikan obat-obatan untuk demensia, ada jenis obatnya. Nah, jadi memang perlu Ya. perhatian khusus. Kalau dulu orang tua memperhatikan anak-anaknya, Nah, mulai sekarang- vaksin, mulai apa. Nah, kalau gantian nih kalau ada orang tua yang sudah seperti itu, memang perlu diperhatikan juga begitu dari sisi apa namanya kesehari-hariannya. Ya, secara psikologi dan juga fisiknya gitu ya. Iya, kalau emang ada ini kan kadang-kadang kan malah dititipkan di rumah-rumah jompo Iya. mungkin begitu. Tapi itu sebenarnya bagus juga ya dok ya kalau misalnya dipertemukan dengan sesama lansia begitu. Apakah cukup membantu? Dari segi interaksi sosial, ya, tapi kan juga sebagai seorang anak atau keluarga, tentunya kita juga harus memberikan kasih sayang. Nggak cukup dengan menempatkan di panti jompo, kemudian itu, tapi tetap perlu interaksi dengan keluarga, Keluarga selain dekat. interaksi dengan orang lain, seperti itu. Oke. Nah, ini juga yang istilahnya supaya masyarakat lebih aware lagi. Apakah demensia ini bisa menyebabkan kayak fatality gitu dok pada seseorang hingga berujung yang Iya, parah mungkin gitu? suicide mungkin sampai begitu dok. Ada fatality yang Tadi saya jelaskan bahwa demensia tahap yang berat tadi yang namanya BPSD dengan perubahan perilaku, dengan perubahan psikologis, itu jika marah-marah, kemudian jika mondar-mandir bahkan keluar rumah dan Frustrasi. jalan Iya, ke jalan sampai- raya itu kan juga bisa membahayakan dirinya. Iya, iya, Tertabrak resiko ya. mobil, Iya, ya. kemudian kadang-kadang mukul orang terdekatnya, Iya, padahal iya, itu iya. bukan disadari oleh mereka, tapi itu memang gangguan dan gejala dari mereka. Itu yang kita harus menyayangi mereka karena sebenarnya itu butuh perhatian. Dan untuk demensia yang tahap akhir, yang tahap lanjut itu juga pasiennya bisa jadi hanya diam saja terbaring di atas ranjang. Itu juga memerlukan perhatian pertolongan, membutuhkan support hidup dari kita, keluarga dan perawat atau pengasuh khusus seperti itu. kadang orang kita tuh melihatnya adalah ini kok linglung. Nah, itu kan itu kan misalnya itu demensia sebenarnya untuk orang Harusnya diobatin lansia ya gitu berarti ya tidak dibiarkan begitu ya. Tidak dibiarkan. Dok, kalau misalnya ini untuk hal-hal berbahaya mesti dijauhkan juga ya, khawatirnya kan mungkin ada benda-benda Benda tajam tajam gitu ya, atau Dok. apa itu harus disingkirkan ya dok ya, karena khawatirnya pas marah-marah. Nah, itu bahaya itu Iya, bisa itu bahaya. menyebabkan- Iya iya. Dan tapi jangan dilawan dengan kekerasan. Misalnya ada seorang kakek yang dulu waktu mudanya itu seringkali membuat minuman teh hangat di pagi hari. Ya. Sedangkan usia lanjut karena udah mulai demensia, anak-anaknya mengunci dapur, kemudian takut kena air panas kan. Iya, iya. Lah marah-marah, mukul-mukul pintu, kemudian mukul pengasuh atau anaknya. Lah itu jangan dilawan dengan kekerasan. Ya kalau seperti itu, tahu kebiasaan mudanya membuat teh di pagi hari, ya disiapkan tehnya paginya biar nggak nyari. Jadi itu juga salah satu membantu dari segi tanpa obat dulu, komunikasi dan juga perhatian juga, dan untuk pencegahan namanya tindakan yang non medikamentosa tanpa obat dulu. Itu pendekatan suportif Itu dengan sebenarnya kasih sayang. sederhana tapi mesti Iya. tahu riwayat dari si orang tua ini gitu. Jangan malah berantem, jangan malah Ah, seringnya begitu, itu, dong. nanti diladeni berantem lah. Itu kasihan, padahal Ya sebenarnya kita bukan, dosa juga sih. iya, ya. bukan kemauan mereka, tapi salah satu Iya. gejala. Padahal itu ada gangguan, Betul. ada kesehatan Iya. dan mungkin si anak-anaknya kurang Nah. paham, dikira mengganggu saja nih ayah kok rewel Rewel sekali. banget, betul. Setuju. Ternyata ada gangguan. Nah, ini salah satunya tadi kita
ini yang akan saya tanyakan terkait dengan pengobatan. Ternyata pengobatan tidak hanya dengan obat-obat kimiawi, tapi Iya. juga ada pengobatan yang lain gitu ya, Dok. Iya. Jadi Untuk ada demensia, solusi-solusi yang meringankan supaya tidak muncul gitu loh gejala-gejala ini ya. Mungkin senang dengar musik misalnya, Ya. begitu ya. Jadi ya kita Karaoke dengarkan aja. atau apa gitu ya. Mungkin Bisa terapi musik boleh. Iya. Kemudian kalau misalnya pasiennya gelisah yang stadium sedang ke berat, pasien demensia gelisah pada sore hari atau malam hari ya jangan lampunya tambah dimatikan. Lah ya itu maksudnya itu sederhana tapi juga membantu. Nggak hanya obat-obatan. Jadi perlunya konsultasi ke dokter spesialis saraf itu obat-obatan dan juga diberi pengarahan-pengarahan nanti terkait bagaimana menghadapi keluarga tersayang kita yang mengalami demensia. Iya, Dok, di antara pasien-pasien itu ada nggak kira-kira orang tuanya yang malah keberatan, aku nggak apa-apa kok gitu, misalnya Iya, masih rasanya gengsi gitu. bahwa aku masih baik-baik aja. Nah ini mungkin bagi anak agak kesulitan, gimana mengajak ke yang benar-benar spesialisnya Spesialis untuk bisa, demensia. penanganan Dikira yang lebih mungkin baik. karena wawasan kurang, ada ketakutan-ketakutan dari si orang tua ini. Bagaimana dokter? Banyak sekali pasien-pasien saya biasanya yang datang duluan atau biasanya yang masuk pertama kali anaknya dulu atau istrinya atau suaminya yang baik-baik saja menceritakan gejala-gejalanya, baru kemudian pasien tersebut dibujuk masuk, kemudian alasannya nanti ya kita nggak langsung jangan bilang lu bapak lupa apa, dia pasti akan Denial. kadang-kadang denial Iya, atau iya, menyangkal. iya. Nah, nanti kita pendekatan, kemudian misalnya ya saya tes, tapi saya bilang untuk ngetesnya untuk tanya jawab, aku ingin tahu bagaimana perkembangan otak bapak, tapi benar sekali bahwa seringkali orang terdekat yang mengeluhkan gejala-gejalanya. Pasien kadang tidak merasa apa-apa dan merasa baik-baik saja, malah marah kalau dibawa ke dokter luar. Iya. Saya nggak tahu dok sama anak saya di sini. Itu Seperti itu. kejadiannya. Jadi memang butuh kesabaran dan trik-trik khusus ya untuk bisa mengajak pasien ini untuk menemui dokter. Ya. Dan lebih baik memang diberikan informasi lebih dulu dan lebih aware, lebih enak lagi kalau kita dari muda udah aware gitu. Ya, Jadi betul. siapa tahu kita nanti suatu saat ini kita sudah paham, kita ke ahlinya gitu kan ya, bisa berkunjung ke ahlinya. Seru sekali tema kita. Nah ini ada pertanyaan Ada dari lagi? Bu Rina, Dok. Kalau memiliki orang tua yang demensia, kemudian sudah kita bawa ke rumah sakit, kemudian ini suka mukul-mukul juga, apa yang harus dilakukan? Karena kan saya punya keluarga juga, jadi Dari ini yang riwayat mungkin ya. ini yang juga berat untuk merawat orang tua yang memiliki demensia. Ada saran yang lain nggak sih dok? Karena sebagai anak juga memiliki rasa lelah gitu. Ini mungkin curhatan sedikit curhatan gitu ya. Umumnya begitu sih, Iya, karena kan mungkin sering berulang-ulang ya dok ya. Belum lagi anak mesti harus kerja, mesti produktif, waktunya habis untuk di luar. Gitu. Ketika pulang masih harus sibuk dengan urusan seperti ini. Bagaimana sarannya dokter? Ya, terima kasih. Jadi untuk yang sampai marah-marah, mukul atau perubahan perilaku tadi, dengan dokter spesialis saraf akan memberikan obat untuk lebih menenangkan. Tapi jika memang sangat, misalnya kejadian malam hari, sampai agresif atau marah-marah hebat, mukul-mukul hebat sampai membahayakan, bahkan ada pasien saya yang kepalanya terbentur pintu dan lain-lain seperti itu, ya wajib ke UGD atau juga wajib mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat untuk rawat inap dulu, ditenangkan oleh tim dokter. Nah, kemudian baru nanti bagaimana keluarga berdiskusi dan selanjutnya menyikapi seperti itu. Mungkin lingkungannya disiapkan di rumah, kemudian yang untuk lingkungan yang baik-baik, maksudnya ya lampunya, pencahayaannya, kemudian jauhkan dari yang keras-keras atau benda tajam seperti itu. Juga perlu persiapan dari keluarga. Dan yang terakhir mungkin pesan saya ya cobalah hadapi dengan kasih sayang, walaupun memang kelihatannya kok mudah untuk bicara tapi sulit untuk melakukan. Iya, kenyataannya sulit. Tapi karena nanti daripada suatu saat demensianya yang memang sampai tahap yang sangat lanjut, yang sangat berat, di mana hanya bisa diam saja, nanti keluarga akan lebih menyesal. Jadi maksudnya anggaplah bahwa kita gantian menyayangi keluarga kita, orang tua kita, dan dengan tantangan apapun ya mungkin sering rajin kontrol juga. Misalnya kalau marah-marahnya yang bulan lalu nggak berat, marah-marah bulan ini lebih berat, bawa ke dokter, mungkin dokter akan menyesuaikan dosisnya dan menambah obatnya untuk lebih menenangkan. Nggak boleh
diberikan obat-obat bebas atau malah dikasih obat tidur terus yang bebas, nanti takutnya malah mengganggu buat fungsi dari organ-organ dari pasien yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Jadi Bu Rina sabar saja, kalau mungkin ada saudara atau apa mungkin bisa dikonsultasikan bersama dengan saudara, bersama-sama membagi bebannya gitu ya. Iya. Karena orang tua ya sudah merawat kita, jadi kita berbalik. Dan siapa tahu kita tuanya juga begitu. Dan tadi ke dokter, jadi maksudnya ke dokter mungkin dosisnya nggak sama terus, jangan diulang dari dosis bulan lalu sampai Oh, belum tentu sama. Iya, jadi harus ke dokter lagi konsultasikan. Kok dok kok lebih marah-marah? Karena bisa naik turun kondisinya Iya. nih, Dok ya. Ada penyesuaian obat atau dosisnya berubah, itu untuk Mungkin. lebih menenangkan bisa. Kadang-kadang kan orang tua tuh suka pindah-pindah ke rumah anak, mungkin anak yang pertama, terus pindah lagi ke rumah anak yang kedua. Mungkin itu situasi juga membawa perubahan ke ininya ya, psikologisnya gitu. Dan hindari pencetus yang gelisah. Kadang-kadang ada namanya sindrom sundowning, itu kayak waktu itu? matahari mulai tenggelam, senja. Itu biasanya banyak yang ketakutan, gelisah, kemudian lebih gelap. Lah, Udah seperti mulai itu banyak bicara, mungkin ditemani, ditenangkan, lampunya diberikan cahaya yang cukup di ruangannya, kemudian jangan tambah rame-rame bising, misalnya keluarga yang lain nyetel lagu rock kayak gitu, ya itu tambah membuat gelisah. Jadi suportif juga dari peran keluarga dan dokter juga. Nah, Ya, oke. Nah, memahami kondisi orang tua gitu ya. iya, apakah perlu dokter kalau misalnya ada orang tua dengan demensia ini harus ada satu pendamping ya, babysitter atau semacam perawat gitu, Dok? yang dampingi gitu. Oke, istilahnya kita caregiver ya, Oh, caregiver. Oh ya. pengasuh. Jadi Pengasuh, perlu, tapi kalau memang karena keterbatasan biaya sumber daya ya mungkin salah satu anggota keluarga juga support, misalnya berperan menunggui di sebelahnya. Itu wajib ya, Dok? Maksudnya harus didampingi kah atau boleh dilepas? Iya. Kalau yang tahap demensia tahap ringan, sedang, dan aktivitasnya masih sehari-hari masih bisa makan sendiri, minum sendiri ya, hanya didampingi saja, tidak perlu sampai penjagaan rutin. Tapi kalau yang sudah demensia yang berat, tadi yang misalnya sampai ada gangguan psikologis, marah atau agresif atau gelisah, mukul-mukul dan lain-lain, itu perlu pendampingan khusus yang kontinu. Dan juga yang demensia tahap akhir, di mana hanya berdiam diri saja di tempat tidur, tidak berdaya, itu memerlukan makanan mungkin lewat sonde atau pipa dari hidung masuk ke lambung, ya seperti itu juga bantuan perawat khusus mungkin diperlukan. Jadi tergantung tahapannya. Nah, sebelum ke situ sebenarnya kan bisa di minimize gitu, maksudnya ya, jangan sampai seberat itu ya, Dok ya. Maksudnya dari awal-awal ketahuan itu bisa sebenarnya diperlambat gitu. Dari awal ketahuan bisa dideteksi, dan juga maksudnya faktor risikonya tadi dicegah, kemudian diberikan pengobatan sesuai stadium dan sesuai konsultasi nanti dengan dokter spesialis sarafnya. Dan yang paling penting, keluarga sudah siap. Kalau paling enggak, keluarga saya atau orang tua saya sudah demensia, berarti nanti 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau apa, saya harus nyiapkan apa. Nah, itu yang penting itu perencanaan untuk perawatan juga penting. Betul. Nah, itu yang perlu, karena kadang-kadang nggak siap kan anak-anak ini, malah dianggap merepotkan saja begitu ya. Karena ada waktu harus mengurus ini, padahal harus ada kegiatan yang lain. Baik ya. Perbincangan cukup seru juga ya. Ternyata kita belum banyak tahu terkait dengan demensia ini, dan kita harus memahami betul terkait dengan demensia, sahabat. Dan tentunya Anda masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya, yang kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Kita akan ke tips-tips yang berikutnya, sahabat ya. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are.
Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Nama FM Mercury, sahabat masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema faktor resiko dan pencegahan demensia bersama dengan Dr. Valentinus Besin, spesialis neurologis, sahabat. Dan di akhir perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini ternyata perbincangan semakin menarik karena beberapa sahabat Mercury ini ada yang baru masuk ya. Iya. saya menanyakan dulu ya, Dok, pada pertanyaan terakhir nanti. Betul. Kita ya. Dari Dewi, saya tertarik dengan yang dibilang dokter tentang carilah ilmu setinggi-tingginya karena itu bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah demensia. Untuk yang sudah terlanjur tidak memiliki pendidikan tinggi, apakah yang harus dilakukan agar tidak terkena demensia dini, Dok? Sebab tetangga saya yang sudah pensiun, lebih tepatnya pensiunan dosen di usianya yang sudah senja hingga kini itu baik-baik saja, belum terkena demensia, Dok. Ini jadi gemar belajar itu ternyata mengurangi demensia ya. Gimana, Dok, solusinya, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi belajar itu juga ada juga jalur yang informal, belajar sendiri. Jadi misalnya di usia kita yang dewasa sudah nggak sekolah lagi, tapi misalnya menempuh webinar-webinar, kemudian pendidikan mau belajar otodidak untuk pengembangan hobi, kemudian intinya adalah menggunakan otak kita untuk berpikir secara produktif, dan waktu kita juga digunakan untuk berpikir secara produktif, itu juga bisa membantu mengurangi. Tapi untuk anak cucu kita, ikuti program wajib belajar dan paling tidak kalau bisa mencari beasiswa atau apa sampai pendidikan yang setinggi-tingginya untuk generasi ke depan. Jadi nggak hanya berhenti di kita, tapi tanggung jawab kita untuk generasi di depan kita. Bisa ikut kursus-kursus gitu ya, Dok ya. Iya, mungkin kalau lansia-lansia itu kan merangkai bunga lah, apalah gitu ya, bikin souvenir-souvenir gitu ya. Jadi tetap beraktivitas dan belajarnya itu tidak harus ilmu yang jelimet, bukan ilmu yang matematika dan fisika. Iya, menghafal lagu, karaoke. Nah, itu juga bisa ya. Oke. Line dance mungkin untuk orang-orang lansia menghafal gerakan-gerakan itu ya, Dok ya. Baik. Aktivitas dan otaknya tetap bekerja tetap gitu bekerja. ya. Nah, ini yang terakhir ya. karena kita kan di zaman pandemi gitu ya, COVID-19. Saya nggak kebayang nih gimana sih dokter untuk pasien demensia terus bersama COVID ini ya. Banyak nggak sih, Dok, yang kena ada?
Nah, dua-duanya saling berhubungan. Oke. Jadi demensia dan COVID memiliki hubungan, di mana pasien demensia rentan terinfeksi COVID-19 Soalnya? karena usia lanjut, jadi daya tahan tubuhnya menurun. Oh, Pertama, ya. yang kedua juga banyak sekali penderita demensia usia lanjut memiliki komorbid. Komorbid di COVID sendiri kan juga bahaya. Iya, ya. Seperti tekanan darah tinggi, Iya, kencing manis. diabetes. Dan yang terakhir juga karena pada pasien demensia seringkali kesulitan dalam menjaga jarak fisik, social distancing, kemudian prokesnya seperti cuci tangan, memakai masker, kadang-kadang Sulit diedukasi lah juga. iya, sulit untuk menerapkan dengan baik. Dan penderita COVID-19 sendiri juga memiliki resiko untuk mengalami demensia itu dari sejumlah penelitian Betul. di masa depannya. Oh, ini waspada Saya nih, pernah membaca- waspada. Ya, pernah membaca sebuah penelitian dari UK maupun juga dari Amerika bahwa post COVID-nya atau setelah terkena COVID-19 ini kadang bisa membuat loading lama gitu dok ya. Iya, bisa ada hubungannya Sudah ada yang ini ya. fungsi luhur atau kognitif tadi, salah satunya memori, kemudian juga fungsi luhur lain. Jadi penelitian kan terus berkembang, sedangkan COVID kan juga baru kita alami 2 2 tahun, tahun. jadi makin banyak penelitian ke depannya. Jadi dihindarkan ya untuk keluarga, jangan sampai orang tuanya ini terkena pandemi, tetapi juga tetap harus beraktivitas karena nanti dikurung aja di rumah ya dok ya. Ya, tidak terkena COVID demensia tapi malah terkena Depresi, demensia. demensinya tambah demensianya lebih Depresi dan parah. gak ada interaksi nanti tambah Iya. kasihan di rumah sendiri. Iya, iya. Nah ini terakhir karena kita sudah tidak banyak lagi, 1 jam tidak terasa dok untuk membahas terkait dengan demensia ini. Nah, tips-tips sehat dok untuk terhindar dari demensia maupun juga untuk Apakah menjaga kesehatan. harus makan makanan khusus Nah, dok? ada makanan-makanan Iya, khusus. kan ada orang-orang kita tuh suka fanatik makanan-makanan tertentu. Ginkgo biloba atau apa gitu. Kalau tips untuk makanan khusus sih mungkin nggak ada, tapi makanan yang sehat. Jangan makanan-makanan yang tidak sehat seperti banyak lemak, banyak manis-manis, kemudian juga makanan yang fast food atau apa kalau bisa dihindari atau dikurangi. Kemudian kalau untuk tips-tipsnya, saya mungkin singkat dengan satu kata, Apa itu? juara. Apa itu? J-nya Oke. jauhi rokok, Oke. alkohol, Ya. depresi, cedera kepala dan polusi udara. Hmm. U-nya ubah gaya hidup dengan menjaga makanan dan olahraga teratur. A-nya ayo periksa gula darah, tekanan darah dan kesehatan teratur. R-nya rajin belajar, bekerja dan interaksi sosial yang sehat. A terakhirnya awas masih ada COVID-19. Tetap patuhi prokes dan kebijakan pemerintah. Kalau orang tuanya tidak bisa pasang masker ya dibantu pasang maskernya, dicucikan tangannya. Mungkin begitu ya dok ya, Iya, disemprot dibantu. ini sanitizer Dan perlu begitu. dukungan dari keluarga. Iya, iya. Oke. Demensia ini memang istilahnya banyak orang mengenalnya adalah penyakit tua, tapi tidak sahabat Iya. ya. Ada banyak faktor resiko tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Valentinus. Dan juga bisa dicegah. Untuk itu memang menjaga kesehatan yang lebih penting gitu. Selain itu juga lakukan persiapan-persiapan supaya kita sendiri juga lebih sehat dan ke orang tua kita juga, karena mungkin akan penurunan selama beberapa tahun ke depan diperlambat bisa gitu ya, supaya kita juga tidak kaget-kaget gitu dan terjadi konflik keluarga. Biasanya kalau udah ada orang tua sakit nanti lempar-lemparan, ikut anak yang sana, ikut anak yang sini, begitu. Jangan sampai ya gitu. Belum lagi merasa orang tua saya ini kok rewel, ternyata dia rewel, tapi itu adalah Gangguan, gejalanya memang gangguan, ya, memang gangguannya. seperti itu. Dokter, mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya untuk Terkait tema dengan- yang Betul. lebih Juga mungkin menambahkan jika sahabat Mercury masih penasaran tentang topik demensia atau fungsi luhur lainnya, bisa bergabung dengan Sobat NBINA untuk berkenalan. NBINA. NBINA, Sobat NBINA Ya. bisa berkenalan dengan sahabat Mercury melalui link YouTube link YouTube-nya ada. NBINA. Itu. November Bravo India, November Alpha ya. Ya, Ya, Oke. di situ ada kami sekelompok dari dokter spesialis neurologi atau SARA yang hobi atau menekuni tentang fungsi luhur atau neurobehavior, salah satunya dari demensia ini. Setiap bulannya akan membahas topik-topik seputar demensia. Oke. Jadi ikuti Ya. channelnya, silakan. Ini salah satu cara supaya kita tetap belajar ya. Setuju, belajar dan waspada. Iya, dia udah waspada. Silakan, mungkin sekarang zamannya udah online, nggak harus di sekolah-sekolah khusus. Anda bisa mengikuti saja dari handphone Anda, bisa mengikuti atau juga menyimak informasi yang menambah informasi kesehatan. Kalau tidak menurunkan faktor resiko terkait demensia. Iya, dan ini penting karena akan terkait kualitas hidup kita di Betul. masa yang akan datang ya. Baik, terima kasih Dokter Valen sudah
bantu kami memberikan informasi dan juga mudah-mudahan dalam waktu bisa kesini lagi ya dok ya. Tetap Terima kasih sehat. Mbak Yanti, Mbak Ellen. Mudah-mudahan banyak pasien yang juga terbantu dengan dokter, dan juga terima kasih nih atas arahan dari Dr. Brahmana, Ketua ID Surabaya yang telah menunjuk Dr. Valen untuk bergabung. Mudah-mudahan kerjasamanya tetap terjalin. Karena memang perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, sahabat. Dan Rumah Sehat Surabaya bisa Anda dengarkan setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang dengan tema-tema yang berbeda setiap minggunya. Anda bisa menyaksikan kembali perjalanan Rumah Sehat Surabaya melalui YouTube channelnya Mercury di @radiomercury96. Waktunya saya Andra Lestari dan juga Saya Ellen Pratiwi ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga partisipasi Anda dalam Rumah Sehat. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Valentinus Besin, spesialis neurologi, dan kita akan bertemu kembali dalam Rumah Sehat Surabaya untuk edisi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.